Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamal bayan. As-samsu wal qamaru bi husban wan najmu wasajari yasdan. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita semua, sehingga saat ini kita bisa hadir di sini memenuhi undangan Bapak Dasaat Gustaman. Kedua, kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yaitu memberi pelajaran agama Islam, sehingga kita semua sedikit atau banyak kita bisa melaksanakan menurut kemampuan kita masing-masing. Ketiga, alhamdulillahirabbil alamin kepada Sang Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Abbasah Mukhtarullahi Al-Mujtaba yang telah membimbing kita, yaitu memberi ilmu Thariqah Siddiqiyah. Sedikit atau banyak kita semua sudah melaksanakan menurut kemampuan kita semua. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita semua bisa hadir di sini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tadi kita bersama-sama membaca doa sujud syukur. Ada surat Fatihah, ada surat Ikhlas, ada surat Falaq, ada surat An-Nas, ada surat Al-Qadar, masing-masing 17 kali. Ada sujud baca alhamdulillahirabbil alamin 17 kali. Dengan harapan mudah-mudahan negara kita, negara Republik Indonesia ini tetap jaya, abadi, menurut beliau Mursyid, hakul yakin. Apanya yang hakul yakin? Sekali merdeka tetap merdeka, terus menjadi negara Republik Indonesia. Nah, beliau mboten menyebut harga mati, tapi hakul yakin. Syukur kepada Allah Ta'ala dene napa kita diberi nikmat, yaitu merdeka. Nah, tanggal ini tanggal 9 Ramadan. 9 Ramadan itu tanggal
hari kemerdekaan, kalau dulu pas hari Jumat Legi, Masehinya tanggal 17 Agustus jam 10, Bapak Proklamator Soekarno dan Pak Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi yang ditonjolkan oleh Siddiqiyah itu bukan kemerdekaan Republik, tapi kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena pada tanggal itu belum ada Republik menurut beliau Mursyid. Menurut teksnya, kami bangsa Indonesia, kalau tidak salah ya, kalau tidak lupa, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu proklamir ke luar negerinya, mengumumkan Indonesia, bangsa Indonesia merdeka. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Pemindahan kekuasaan itu dari kekuasaan Jepang menjadi kekuasaan negara. Tapi waktu itu belum membentuk negara, baru besok paginya. Maka di situ ada hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, dari besok pagi. Kalau orang umum tanggal 17 Agustus itu dikatakan kemerdekaan Republik. Kalau kita belum ada Republik. Karena apa? Tercatat yang membacakan proklamasi itu atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Belum ada kalimat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Bunyinya masih atas nama bangsa Indonesia. Baru besok paginya tanggal 18 Agustus sidang lagi. Siapa yang sidang? PPKI, yaitu Panitia Persiapan Pemerintahan Indonesia. Apalah, ya cukup lalut. Karena apa? Di sila yang pertama Pancasila itu ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang menjadi ganjalan saudara kita yang ada di timur sana, Sulawesi, Irian, Maluku, NTT itu tidak setuju karena banyak di sana mayoritas umat Kristiani. Kemudian oleh panitia dicorek, terus diganti Yang Maha Esa. Jadi panitia itu berembuk mufakat diganti Yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Dari orang-orang Nasrani setuju, dari perwakilan orang Hindu setuju, perwakilan orang Buddha setuju, orang Islam juga setuju. Bahwa dasar
Pancasila yang ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu itu Tuhan yang Maha Esa, itu yang diambil, dibuat dasar ketuhanan yang Maha Esa. Semua menerima tanggal 18 Agustus itu jam 12 ditetapkan sebagai dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno, Presiden Soekarno, dan wakil presiden Muhammad Hatta. Itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus. Jadi hari jadi negara kita itu tanggal 18 Agustus. Baru ada Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi walaupun sekelompok kecil kita ini mengatakan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Yang kelompok besar masih mengatakan kemerdekaan RI. Ya, mudah-mudahan lama-lama dia akan paham. Jadi tujuan kita semua itu supaya 17 Agustus itu diakui kemerdekaan bangsa Indonesia, dan 18 Agustus itu diakui berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah berapa tahun sampai sekarang? Sudah puluhan tahun. Sudah berapa presiden yang mimpin? Berapa Pak? Insya Allah 6 ya. Apa yang dilaksanakan? Mengemban amanah rakyat, amanah undang-undang. Jadi kita ini mengamalkan ibadah kepada Allah dijamin oleh undang-undang. Negara menjamin bangsa Indonesia, umatnya memeluk agamanya masing-masing. Dijamin, dilindungi. Alhamdulillah lagi yang Piagam Jakarta itu sepakat diganti ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak diganti bagaimana? Orang Hindu nggak mau menerima, orang Nasrani mau mendirikan sendiri. Akhirnya semua setuju diganti yang Maha Esa. Di Hindu ada ketuhanan yang Maha Esa, di Nasrani ada ketuhanan yang Maha Esa, di Buddha ada ketuhanan yang Maha Esa, di Konghucu juga ada ketuhanan yang Maha Esa, yang bersumber dari ayat wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kamu semua adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu yang jadi sumbernya. Siapa yang memproklamirkan? Pak Karno. Pak Karno juga punya guru tasawuf. Pada waktu itu Yai Mukti Madiun yang makamnya di Jakarta, Syekh Musa di Cianjur, di Jombang ada
Yai Hasyim Asy'ari. Di Bandung ada Raden Sosro Kartono yang makamnya di Kudus. Di antaranya beliau-beliau 4 itu yang memberi waktu tanggal 17 Agustus. Itulah saat untuk dikobarkan ke dunia kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau tidak bisa tanggal itu, nanti tunggu lagi 300 tahun lagi, baru bisa merdeka. Maka Bung Karno diculik, disuruh memproklamirkan pada tanggal 16, tidak mau. Alasannya itu, karena kita ini waktu puasa bulannya Ramadan, nunggu tanggal 17 Agustus atau tanggal 9 Ramadan, hari Jumat Legi, Jumat Manis. Itu saat yang tepat. Akhirnya bisa menerima dan diproklamirkan pada saat itu. Sampai sekarang bertahan. Alhamdulillah, juga kemajuan-kemajuan cukup banyak. Jadi itulah yang diamalkan tadi, sujud syukur, supaya apa? Warga Indonesia itu semakin maju, semakin berkembang, agamanya berkembang, imannya tambah maju, ekonominya tambah maju. Maka warga Sidikiyah sujud syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala karena diberi rahmat yang besar-besar itu. Jadi, sangat besar rahmat yang diberikan kepada kita semua ini. Kita tinggal menikmati, jangan dikotori, tapi kita sebagai penikmat dijaga. Bagi agamanya Islam, ya kita mengamalkan menurut agama Islam. Bagi orang Hindu, mengamalkan menurut agama Hindu. Bagi orang Nasrani, mengamalkan menurut agama Nasrani. Bagi orang Konghucu, mengamalkan menurut agama Konghucu. Semua dilindungi oleh undang-undang. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamu, agamaku agama. Jadi tidak ada pertengkaran. Lah kita ini sebagai penerus, pengisi, ya kita isi dengan yang baik-baik. Berdoa kausaran, mendoakan supaya negara kita ini jadi negara yang jaya, tetap maju, aman. Mudah-mudahan virusnya cepat hilang. Itu yang menghantui masyarakat Indonesia. Nanti kausarannya Pak Dasa ya. Doa kausaran itu saya pernah mendengar Pak Kiai yang mimpin itu maidhonya. Kalau surat-surat 9 itu tetap 7, yang lainnya boleh dikurangi. Tapi waktu zikir Nabi isbat la ilaha illallah hanya terbatas 200, bisa kurang. Kalau zikir Nabi isbatnya lebih dari 200, artinya berkahnya kausara itu hilang. Beda dengan kita zikir wirid Sidikiyah, zikir Nabi isbat jahar 120 itu beda. Kita 500 boleh, 1000 boleh, tapi kalau kausaran ini paling banyak
200, lebih dari itu berkahnya hilang. Kalau kurang nggak apa-apa. Kalau istighfar selawat biasanya 33 atau 30, 11 boleh berkurang. Itu yang saya terima 4 tahun yang lalu. Karena apa? Karena itu ilham ruhi yang diterima oleh mursyid, bukan mengarang, bukan menyusun, itu ilham ruhi. Ya diterima ya begitu itu. Beliau dapat doa kausaran itu lelono, mulai dari makam Mbah Kisi Arjo itu Ibrahim Asmoro Kandi sampai Banten kembali pulang. Itu dapat doa kausaran itu. Maka doa kausaran itu ilham ruhi. Susunnya ya begitu, bukan karangan. Sesuai urut ayat yang diterima. Nah, kalau kita mencari berkah ya jangan lebih dari 200 kali. Kalau kita zikir setelah sholat, nah itu boleh lebih. Bapak Ibu, biasanya kata pada saya ini jam 9. Ini sudah 8:30 ya. Kausaran nanti setengah jam, jam 9 ya. Maka saya hanya sebatas ini. Dan tadi saya tidak tahu kalau di sini itu ada acaranya begini. Saya dengar ya buka bersama itu aja. Setelah buka pulang. Nah ini nanti kausarannya setengah jam ya. Kalau kalem-kalem setengah jam. Jam 9 sudah ditutup. Mudah-mudahan acara yang dikerjakan ini selalu diridhoi oleh Allah SWT. Yang di tempat ini, hotel ini, tamunya makin rame. Jadi kita dapat tempat di sini. Sekian, bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.